Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Kita melanjutkan kembali di pembahasan soal uji kompetensi 4 di halaman 181 materi persamaan garis lurus ya. Ini adalah video bagian yang kedua. Kita mulai dari soal nomor 11. Oke, kita mulai ya. Persamaan suatu garis yang melalui titik 1,2 dan titik 3,4 adalah ini 4 pilihannya. Oke, kita harus menyusun persamaan ini. Ada beberapa rumus ya. Nah, Pak Wandi hanya menggunakan rumus yang mudah saja. Yang pertama kita cari gradiennya dulu. Ya, kita cari gradiennya. Ini di soal nomor sebelumnya sudah pernah dibahas. Y2 kurangi Y1, X2 kurangi X1. Anggap ini yang paling akhir itu 2 ya. Jadi 4 dikurangi 2 per yang awalnya ini X. 3 kurangi 1. Jadi 2 per 2. Atau sama dengan 1. Jadi gradiennya sama dengan 1. Selanjutnya kita gunakan rumus yang mudah. Y kurangi Y1 sama dengan M ya, dikali X dikurangi X1 dalam kurung. Oke, berarti kita ambil X1 Y1-nya adalah titik yang awal saja. Nah, ini X-nya X1 dan Y1-nya 1 dan 2. Oke, sekarang kita input ya. Y dikurangi Y1 2 sama dengan M, di sini adalah 1. X dikurangi X1, X dikurangi 1. Gitu ya. Y kurangi 2 dikali distributif dengan angka 1 berarti sama aja sendiri. Di X kurangi 1. Gitu ya. Nah, ini persamaannya di pilihan ganda harus eksplisit. Ruas kirinya harus Y. Berarti negatif 2 di kiri pindahkan ke kanan. X kurang 1 tambah 2 ya, pindah ruas. Jadi Y sama dengan X kurang 1 tambah 2 positif 1. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 12. Oke, persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 2Y tambah 2X sama dengan 3 adalah, ini 4 pilihannya. Oke, yang pertama ini 3,6 kita anggap X1 Y1-nya. Oke ya, 3 dan 6. Selanjutnya yang kita butuhkan untuk menyusun persamaan garis, kita cari gradiennya. Ini ada 2 buah garis tapi hubungannya sejajar. Berarti kita sudah paham bahwa 2 garis yang sejajar di sini M1 dan M2 ya, sama. Jadi kita cari saja dari persamaan ini gradiennya berapa. Oke ya. 2Y tambah 2X sama dengan 3. Ini adalah jenis persamaan implisit ya. Di awal sudah pernah dijelaskan di video bagian yang pertama. Jadi kita gunakan rumus M sama dengan negatif X per Y. Jadi X-nya adalah 2, Y-nya juga adalah 2. Negatif 2 per 2. Atau di sini negatif 1. Anggaplah ini gradien yang pertama. Sehingga gradien yang kedua juga adalah negatif 1. Ini bisa dipahami ya, karena gradiennya sama. Nah, selanjutnya kita akan susun ya persamaan garisnya menggunakan rumus yang kita sudah pelajari. Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dalam kurung X dikurangi X1. X1, Y1 sudah ada, M2 sudah ada. Oke, semuanya kita tinggal input. Y dikurangi Y1-nya 6, M2-nya negatif 1, kali ya dalam kurung X dikurangi X1-nya 3. Oke, kita susun. Y kurang 6 di ruas kiri tetap. Distributifkan negatif 1-nya, kita kalikan. Min 1 kali X jadi min X. Min 1 kali min 3 positif 3. Oke, ini pilihan ganda, semua persamaan ruas kirinya harus Y atau persamaan eksplisit. Jadi negatif 6 kita pindah ruaskan ke kanan. Y di kiri tetap, min X tambah 3, lalu ini pindah ruas jadi positif 6. Jadi Y sama dengan min X, 3 tambah 6 itu adalah 9. Nah, ini min X tambah 9. Oke, jawaban yang benar adalah opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 13. Nah, ini jenis soalnya hampir sama seperti soal nomor 12 yang sebelumnya. Jadi kita menyusun persamaan garis, hubungannya juga masih sama, yaitu sejajar, M1 sama dengan M2 ya.
Oke, titik ini adalah kita anggap X1, Y1. Berarti negatif 3 dan 6. Lalu persamaan ini kita akan mencari gradiennya dulu, ya. Kita ingat tadi, ya, ini persamaannya jenis implisit, maka kita gunakan rumus min X per Y. Oke ya. Lanjut, berarti kita ambil di sini min dulu pada rumus, lalu per X-nya adalah negatif 3 dan Y-nya adalah 4. Nah, min dan min ada dua tanda bersamaan, dianggap positif, jadi tinggal 3 per 4. Maka M2 juga sama, yaitu 3 per 4. Oke, selanjutnya kita menyusun persamaan tersebut dengan rumus ini. Ya, sudah kita pelajari di awal, kita tinggal mensubstitusi semua yang sudah diketahui. Y dikurangi Y1-nya 6, M2-nya 3 per 4, dalam kurung X kurangi X2. Berarti di sini X dikurangi X1, maaf ya, di sini X kurangi X1 yaitu negatif 3. Nah, positif ya nanti ya. Jadi Y kurangi 6 sama dengan kita kali distributif 3 per 4-nya. Jadi 3 per 4X, 3 per 4 dikali positif 3, jadi 9 per 4. Nah, gitu ya. Di sini minta di ruas kiri adalah Y. Berarti min 6 kita pindahkan ke kanan. Y sama dengan 3 per 4X tambah 9 per 4, ini positif 6. Oke, kita lanjutin ya. Ini bawah di garis, kita pindahkan ke sini. Jadi ini 6-nya kita rubah dulu supaya sama-sama bisa ditambah gitu ya, 9 per 4. Maka 6 kita rubah menjadi 24 per 4 ya. Y sama dengan 3 per 4X tambah 9 per 4 ditambah 24 per 4 gitu ya. Nah, kita rapikan dulu. Y sama dengan 3 per 4X, 9 tambah 24 itu 33. 33 per 4. Karena di sini tidak ada pecahan dan penyebutnya sama-sama 4, maka kita hilangkan penyebut 4 dengan kita kalikan 4. Ya. Y dikalikan 4, semua ruas kita kalikan 4. Jadi 4Y, 3 per 4X dikali 4, ya jadi tinggal 3X. 33 per 4 dikali 4, ya tinggal 33. Jadi yang benar adalah 4Y sama dengan 3X tambah 33. Oke, jawabannya di sini adalah opsi D. Oke, semoga paham ya. Soal nomor 14. Nah, ini setipe dengan soal 12 dan 13. Sekarang yang membedakan di sini hubungannya, yaitu tegak lurus ya. Jadi kita langsung ambil kesimpulan sebentar. M1 dengan M2-nya terbalik. Ya, terbalik. Jadi kalau biasa bahasa buku M1 kali M2 sama dengan min 1 kan. Nah, artinya ini terbalik. Nah, 4, negatif 3 kita pisahkan dulu bahwa ini adalah X1 dan Y1. 4 dan negatif 3. Yang pertama kita ambil gradien dari persamaan yang diketahui. Ini seperti soal sebelumnya, jenis persamaan implisit, maka kita gunakan rumus min X per Y. Oke ya. Jadi min X-nya di sini adalah negatif 6, Y-nya di sini adalah 4. Oke, kita rapikan. Jadi M sama dengan ini min dengan min, jadi plus 6 per 4, atau kita bagi 2 atas bawah jadi 3 per 2. Nah, karena selanjutnya kita harus mencari M2, M1, M2 sama dengan min 1, atau keduanya saling terbalik. Jadi 3 per 2 itu tanda dan urutannya kita balik. Awalnya positif, maka nanti M2-nya jadi negatif. Awalnya 3 per 2, maka kita rubah balik jadi 2 per 3. Ini mudah ya untuk memahami ini. Oke, ini M2-nya X1, Y1 sudah ada. Selanjutnya kita susun seperti sebelum-sebelumnya menggunakan rumus ini. Oke ya, kita ganti. Y1-nya adalah negatif 3. Nah, gini, kita pakai kurung. M2-nya negatif 2 per 3, buka kurung, X dikurangi X1. Sorry, X1-nya di sini adalah 4. X dikurangi 4, tutup kurung. Jadi ini Y tambah 3 ya, kita baca. Nah, lanjutnya kita distributifkan.
Min 2 per 3 kali X, min 2 per 3X. Min dikali min ini pasti positif. 2 per 3 kali 4 jadi 8 per 3. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Sekarang kita lihat di 4 pilihan ganda ini semuanya bentuk jawabannya implisit. Jadi kita akan pindah ruaskan dulu ya. Yang X dengan Y di satu ruas, berarti Y tetap. Min 2 per 3, X pindahkan ke kiri, jadi positif 2 per 3X. 8 per 3, ya, ini biar di kanan, 3 kita pindahkan ke kanan, berarti min 3. Oke, selanjutnya ini bisa kita, 3-nya bisa kita pecah ya, menjadi, maksudnya dirubah, menjadi 9 per 3, supaya bisa kita hasilkan, gitu ya. Yang di kiri kita biarkan dulu. Nah, 8 per 3 dikurangi 9 per 3 itu jadi negatif 1 per 3 ya. Kita tulis aja di sini, Y tambah 2 per 3X sama dengan negatif 1 per 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya supaya 3-nya hilang, gitu ya. Supaya 3-nya hilang, maka semua ruas kita kalikan 3 ya, seperti soal sebelumnya. Y kali 3 jadi 3Y. 2 per 3X dikali 3 jadi 2X. Negatif 1 per 3 kali 3 jadi negatif 1. Nah, ini dari 4 pilihannya tidak ada jawaban yang sama. Jadi kita anggap ini kita tulis jawaban sendiri, yaitu misalnya jawaban E. Oke, semoga paham ya. Sekaligus nomor 14 ini adalah video bagian yang kedua dari 11 sampai 14. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pembahasan soal part 3. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.